Kita tuh harusnya bersyukur. Di Indonesia kita punya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dua organisasi Islam ini berperan besar dalam menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian, kesejukan, dan mempersatukan Indonesia. Tapi ternyata pandangan ini beda banget dengan pandangannya si Faisal Assegaf. Pendiri Persatuan Alumni PA 212 itu, dia berpendapat sebaliknya. Di akun Twitternya, dia nyebut NU dan Muhammadiyah bakul sampah demokrasi, kumpulan orang bodoh dan budak rezim. Kata-katanya kasar, tapi tulang semua alias nggak ada isinya. Logika yang digunakan pun aneh banget. Dia menganggap NU dan Muhammadiyah bakul sampah demokrasi karena kedua organisasi ini kalah dibandingkan dua orang tokoh besar di Indonesia saat ini. Dua orang itu adalah Lau Tuk Wong dan Luhut Binsar Panjaitan. Lau Tuk Wong tuh masuk dalam daftar 54 orang terkaya dunia yang berasal dari Indonesia tahun 2023. Dia sebenarnya kelahiran Singapura, tapi sekarang sudah menjadi warga Republik Indonesia. Kekayaannya meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Kekayaannya mencapai 25,5 miliar dolar AS atau setara 394,4 triliun rupiah. Nah, sementara Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Menurut Faisal, Luhut gonta-ganti jabatan dan bebas bertindak apapun yang dia mau. Faisal menganggap pengaruh Luhut jauh lebih besar dari partai politik manapun di Republik ini. Faisal menggambarkan kedua tokoh itu adalah orang-orang yang berpengaruh di lingkaran kekuasaan negara yang mendulang berbagai faedah. Kedua tokoh itu menjadi kaya, katanya, dari sumber potensi alam dan menguasai sentra-sentra strategis negara. Kekuasaan mereka kemudian dibandingkan Faisal dengan jutaan rakyat yang menatap janji palsu Pancasila tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengomentari dua tokoh raksasa itu, Faisal mengecam NU dan Muhammadiyah. Menurutnya, kedua ormas itu hanya bisa bertengkar, bahkan untuk hal yang sepele seperti keputusan lebaran. NU dan Muhammadiyah hanya sibuk saling adu pengaruh dan gak bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Dia bahkan menyebut kedua ormas itu sebagai sekumpulan orang bodoh. Menurut Faisal, NU dan Muhammadiyah gagal melahirkan orang sehebat Lau Tuk Wong dan Luhut Binsar Panjaitan. Faisal juga meminta NU dan Muhammadiyah harus bangkit dan gak lagi menjadi sekedar penonton apalagi budak rezim yang culas. Faisal selama ini memang senang menjadi tokoh yang kontroversial. Dia tuh udah beberapa kali dipanggil polisi karena pengaduan dari berbagai pihak, termasuk dari NU, Gerindra, PKS, Erick Thohir karena cuitan-cuitannya. Dia juga pernah mengkritik pedas pemerintahan Jokowi, tapi diabaikan begitu saja. Dia misalnya pernah dilaporkan oleh pengurus NU atas dugaan penyebaran berita bohong, kebencian, dan sara ke Bareskrim Polri tahun 2021 lalu. Nah, tahun lalu, dia juga menuduh Pak Erick Thohir mengelola dana capres 300 triliun rupiah dan memiliki banyak istri. Jadi dia ini memang dikenal sebagai tokoh yang suka membuat pernyataan yang sensasional. Masalahnya, sekarang ini kecamannya terasa mengada-ngada. Pernyataannya tentang NU dan Muhammadiyah jelas nggak berdasar dan terkesan mengadu domba. Jelas dong, NU dan Muhammadiyah bukan bakul sampah demokrasi. Bisa dibilang NU itu dan Muhammadiyah justru adalah dua kekuatan yang menyelamatkan demokrasi Indonesia. Kedua organisasi ini menyebarkan ajaran Islam yang menghargai keberagaman dan kesetaraan. NU dan Muhammadiyah mencegah Islam di Indonesia menjadi korban serbuan ajaran radikal Wahabi yang merusak dan menghancurkan. Dan keduanya bukan cuma mengajarkan umat Islam menjadi individu yang soleh dan berakhlak. Mereka juga menyebarkan ajaran-ajaran keagamaan yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang aneh juga, kenapa ya Faisal menyebut nama Lau Tuk Wong dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai indikator kegagalan NU dan Muhammadiyah?
NU dan Muhammadiyah memang bukan organisasi yang bertujuan melahirkan konglomerat dan politisi besar. NU dan Muhammadiyah berorientasi pada umat, pada rakyat. Karena itu, program-program mereka terkait ekonomi yang dikembangkan adalah yang menyentuh akar rumput. Pusat perhatiannya NU dan Muhammadiyah adalah kesejahteraan masyarakat. Nah, karena itu mereka mengembangkan bukan saja pendidikan agama, tapi juga lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan juga kesehatan. Jadi, jangan lagi dikatakan bahwa NU dan Muhammadiyah hanya sibuk bertengkar soal penentuan hari raya. Perbedaan itu memang ada, tapi itu kan datang dari penafsiran agama yang berbeda. Yang penting keduanya nggak ingin saling meniadakan. Tapi yang terjadi adalah saling menghormati. Keduanya berlomba dalam kebaikan, bukan dalam perpecahan. Jadi bagaimana mungkin keduanya disebut sebagai bakul sampah demokrasi atau budak rezim yang culas? Jadi sayang sekali ya pernyataan Faisal Assegaf ini yang gak ada dagingnya. Kita harus bersyukur di Indonesia ada organisasi masyarakat sehebat NU dan Muhammadiyah. Saya, Rizka Putri Abner, undur diri.